menjadi problem di hampir semua kota besar di Indonesia, tidak terkecuali Kota Yogyakarta. Masalah sampah di Kota Yogyakarta selalu terkait dengan keterbatasan lahan sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Di lain sisi, upaya pengolahan sampah juga belum berjalan maksimal, sehingga tak mampu mengurangi jumlah tumpukan sampah yang terus dihasilkan oleh ribuan rumah tangga, pasar-pasar, badan usaha, dan tempat-tempat publik lainnya. Untuk itulah, upaya menekan jumlah tumpukan sampah menjadi prioritas pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera diwujudkan. Salah satunya adalah tempat pengolahan sampah terpadu. Sebagai daerah perkotaan, tentu menjadi produsen sampah, dan itu dibuktikan bahwa per hari sampah kita yang kemudian diproduksi ini kurang lebih 350 ton per hari. Artinya sedemikian besarnya, yang tentu harapannya semakin lama semakin mampu dikurangi yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Piungan. Nah, cara-caranya adalah salah satunya kehadiran TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi sampah yang masuk ke TPST ini adalah sampah yang tidak semata-mata kemudian dibuang, tetapi diolah untuk berbagai fungsi yang lain. Dan seperti tadi kita lihat, sampah-sampah dari potongan pohon ini juga kemudian dikomposkan menjadi pupuk, kemudian ada yang menjadi makanan ternak untuk yang maggot tadi, dan berbagai aspek pengolahan yang lain. Nah, dan daya tampungnya tadi saya mendapat laporan kurang lebih 20 ton sehari. Jadi sampah yang seharusnya dibuang ke TPA Piungan diampirke ke TPST ini kurang lebih 20 ton per hari, yang artinya itu mengurangi sesuatu yang cukup besar. Nah, harapan kita ini sesuatu yang sudah bagus di sini, harapan kita ini akan direplikasikan lebih banyak. Kita berkeinginan TPST yang ada di Nitian ini akan menjadi hadir juga TPST Nitian 2. TPST Nitian 2 itu ada di sebelah utara, di selatan. Di sebelah selatan kurang lebih 3.000 meter persegi. Dan ini menjadi TPST Nitian 2. Sehingga dengan demikian yang semula 20 ton mungkin bisa menjadi 40 ton. Dengan demikian itu bukti konkret bahwa pengurangan sampah melalui pengolahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup benar-benar mampu terlaksana. Sampai saat ini, tempat pembuangan sampah yang dihasilkan oleh Kota Yogyakarta masih tergantung dengan tempat pembuangan sampah akhir atau TPA yang berada di wilayah Piungan, Bantul. Pada tahun 2014, Kota Yogyakarta tercatat sebagai pembuang sampah terbesar di TPA Piungan. Sementara, pada tahun belakangan ini sering terjadi penutupan TPA Piungan, Bantul, sehingga sampah yang ada di TPS Kota Yogyakarta tidak bisa terbuang dan menumpuk berhari-hari. Oleh sebab itulah, pemerintah Kota Yogyakarta juga berkeinginan membangun TPA alternatif di luar TPA Piungan, Bantul, utamanya untuk mengatasi masalah kedaruratan ketika TPA Piungan ditutup sewaktu-waktu. Karena keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta, maka kemudian kita juga mempunyai keinginan bahwa TPST yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kota Yogyakarta ini bisa dilakukan di luar Kota Yogyakarta. Nah, proses ini sedang kita pelajari sehingga harapannya tumpuan kita ini tidak hanya di TPA Piungan, tetapi sebelum TPA Piungan ada alternatif pengolahan lain yang bisa kita lakukan. Kami sedang menjajaki dengan Kabupaten Klaten untuk menjadi tempat pembuangan akhir darurat. Jadi tempat pembuangan air darurat itu artinya apa? Kalau memang TPA Piungan dalam kondisi yang ditutup, maka kita punya alternatif untuk membuang sampah di titik yang lain, dalam hal ini di Kabupaten Klaten, meskipun konsekuensinya adalah jarak tempuhnya lebih jauh dan waktunya juga lebih panjang, tetapi itu konsekuensi logis yang kita hadapi. Dengan Klaten, proses penjajakannya sedang menuju finalisasi. Mudah-mudahan tahun ini sudah akan ada kerjasama antara Kota Yogyakarta dengan
Kabupaten Klaten, sehingga kondisi-kondisi yang sangat darurat sudah ada aspek antisipasinya. Sementara di tahun depan harapan kita juga hadir TPST kita yang berikutnya, dan yang paling berpotensi adalah TPST Nidian 2, dan rencana kita mengadakan di luar kota Yogyakarta dengan luasan dan kapasitas yang lebih besar gitu. Nah, jadi artinya secara hilir kita tetap berkhidmat kepada DIY, dalam hal ini TPA Piungan, tetapi kita menggunakan pola kedaruratan dengan menyiapkan TPA yang ada di Kabupaten Klaten, dan di tengah-tengah kita mencoba melakukan pengolahan untuk pengurangannya dengan cara pembuatan TPST semacam ini. Dan tidak kalah pentingnya, kita juga mencoba meningkatkan kesadaran produsen sampah. Produsen sampah adalah masyarakat. Upaya untuk mengurangi tumpukan sampah di kota Yogyakarta tidak hanya bertumpu pada tempat pengolahan sampah terpadu dan rencana pembangunan TPA alternatif di luar TPA Piungan Bantul. Tetapi di luar upaya tersebut, pemerintah kota Yogyakarta juga ingin memperkuat bank sampah agar bisa mengelola sampah secara maksimal sehingga mampu menekan jumlah tumpukan sampah, utamanya sampah rumah tangga. Di luar tadi, kedaruratan, di luar TPST, kita juga ingin menguatkan pengembangan bank sampah yang ada di kota Yogyakarta, dan secara nyata bank sampah di kota Yogyakarta sudah ada 565 bank sampah yang berbasis RW. Jadi hampir seluruh RW kita ini hampir 90% sudah terambah untuk itu. Nah, harapannya dengan proses kesadaran yang tinggi di basis bank sampah masyarakat, maka pengurangan dimulai dari situ, karena ada pemilahan sampah, kemudian yang kedua adalah pengolahan sampah organik secara mandiri berbasis rumah tangga yang ada di bank sampah, anggota bank sampah yang ada di RW. Jadi integrated system yang kita lakukan ini mudah-mudahan akan menunjukkan kesungguhan pemerintah kota dalam penanganan sampah, tetapi di lain pihak juga harapannya dukungan masyarakat pun tetap kita dorong agar peran masyarakat semakin besar untuk itu.